Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi anak-anak, bab 11 ini cahaya dan alat optik ini bab terakhir di semester genap di kelas 8 ini. Jadi yang kemarin kita sudah belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Ibu sudah kirim diktat, ibu buatkan diktat buat kalian. Ibu minta kalian membuat peta konsep. Dari situ ibu ingin tahu kalian sudah memahami atau belum dengan mengerjakan soal-soal latihan di uji kompetensi bab 10. Nah, sekarang di bab terakhir ini tentang cahaya dan alat optik. Di bab 11 ini yang ingin ibu sampaikan adalah ini. Banyak sekali anak-anak, banyak sekali. Ya, dari indikatornya banyak, tapi sebenarnya KD-nya hanya ada 2. Oke, ibu pelan-pelan. Yang KD yang pertama adalah menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Mungkin video ini akan ibu bagi jadi 2 ya, biar tidak terlalu besar gitu. Jadi nanti di tengah kalau ibu rasa sudah cukup, nanti ibu lanjutkan ke video pembelajaran yang kedua gitu ya. Dan KD 4-nya menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Jadi anak-anak, ini bisa kalian lakukan karena di rumah ada cermin juga toh. Kalau lensa mungkin ada yang punya, ada yang tidak, tapi kalau cermin insya Allah punya ya, di rumah nggak mungkin tidak punya gitu. Jadi nanti ini akan ada bimbingan juga dari itu. Baik anak-anak, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian cahaya tentunya. Nah, cahaya, seperti yang kalian tahu bahwa setelah dibaca ini ya tentunya, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke segala arah dengan kecepatan 3 × 10⁸ meter per sekon. Bayangkan anak-anak, kecepatannya kita naik sepeda motor 40 km per jam aja udah kenceng banget. Kalau ini 3 × 10⁸. Wow, berarti kalau 3 × 10⁸ berarti 300 juta ya. Silakan dibayangkan lah ya. Berikutnya sinar itu adalah bagian dari cahaya yang mengenai sebuah benda. Sifat-sifat cahaya ada beberapa. Yang pertama adalah merambat lurus, dapat dilihat, kemudian memiliki energi, dipancarkan dalam bentuk radiasi, dan juga bisa dipantulkan dan dibiaskan. Nah, ibu ini punya buku sakti rangkuman-rangkuman. Jadi ceritanya anak-anak, ibu tuh dulu pernah juga mengajar di lembaga bimbingan belajar gitu. Kami tutor-tutornya itu mempunyai buku-buku rangkuman materi, cara pengerjaan soal-soal dengan cepat dan sebagainya. Alhamdulillah ternyata apa yang ibu lakukan dulu ternyata bisa bermanfaat sekarang. Nah, bukunya ibu rangkum ini ya, ibu rangkum ini bukunya. Terekam tidak ya? Oke. Baik. Nah, sekarang ibu akan mensimulasikan bagaimana cahaya itu merambat lurus. Ada sebuah lampu sumber cahaya. Di depan diletakkan sebuah box yang tidak tembus pandang, yang di tengahnya ada lubang. Lubangnya tembus ya Nana sampai sini ya. Sampai sini. Ini tembus ini, terus. Nah, ini tembus ini. Nah, di belakangnya kita letakkan box lagi. Kita nyalakan lampunya. Nah, di situ nanti terlihat bahwa cahaya itu merambat lurus. Buktinya apa kalau lurus? Ini. Oh, tidak, tentu ya. Nah, buktinya adalah terbentuknya bayangan tepat di belakang. Lurus. Kalau ditarik garis lurus. Ini ya. Bayangannya tepat di belakang ini. Lurus.
Bu, apakah harus lurus begini gitu? Nah, tidak harus ya. Lurus itu boleh lurus ke atas, lurus ke samping, lurus ke depan gitu ya. Ini contoh, ada sebuah benda. Ini benda tidak tembus bayangan anak-anak. Nah, maksudnya bukan transparan. Ini benda yang tidak transparan. Diberi, maka cahaya itu kan nggak bisa nembus ke sini karena ini kan nggak dikasih lubang kayak yang tadi. Jadi ini cahaya gini lurus, tuh kan ini sengaja diberi bidang untuk sebuah bidang gitu ya, sebuah bidang gitu untuk menampung bayangan gitu ya. Siapa yang tidak punya bayangan gitu? Pasti semua orang punya bayangan ya. Tidak mungkin tidak punya bayangan. Tapi kadangkala kita mengabaikannya. Padahal penting loh itu bayangan anak-anak. Kenapa penting? Kalau udah nggak punya bayangan berarti kita sudah nggak di dunia ini kan? Baik anak-anak, ini ya Allah, saya merindukanmu anak-anak. Belajar di kelas, bertatap langsung dengan kalian, melihat senyummu, melihat ada yang ngantuk, melihat ada yang ngomong sendiri, kadang membuat ibu marah. Ibu merindukan itu. Kalau sekarang ibu hanya berhadapan dengan laptop, ngomong sendiri, ya sudahlah. Ya, oke, ibu ulang lagi. Ini ada sebuah benda, ini ada sumber cahaya. Ini benda ini. Loh Bu, ini kok lewat sini? Oh, bukan. Ini maksudnya cahaya itu kan divergen, memancar gitu ya, memancar ke segala arah, memancar ke segala arah. Nah, ya ini ya, ini bukannya terus tembus begitu, tidak. Ini bukan. Ini adalah sinar ini memancar ke segala arah, memancar ke segala arah, memancar. Jangan nanti tidak terekam ini ya, terekam ya. Ya sudahlah, saya teruskan dulu, nanti saya lihat di akhir. Jadi saya ngomong banyak nggak terekam. Nah ini anak-anak, nah ini. Kalau dia ini tidak ada lubang sama sekali, maka kan di sini pasti akan terbentuk bayangan di belakang itu. Kayak tadi kan beda. Kalau tadi itu, ya kalau tadi ini, bentar ya. Nah kalau tadi ini kan ada lubangnya, maka cahayanya nembus bayangannya ini, gitu ya. Nah kalau sekarang ini kan nggak tembus pandang. Tembus pandang toh, makanya pasti akan terbentuk bayangannya lebih besar gini ya, bayangannya besar gitu. Ada ya di video WhatsApp itu ada anak kecil yang takut sama bayangannya sendiri, lucu banget. Anak-anak lah, ini terbentuk bayangan. Jadi intinya ini ada sebuah benda yang tidak tembus pandang. Ketika ada sumber cahaya yang menyinarinya, maka akan terbentuk bayangan. Jadi slide ini menerangkan itu. Ada sebuah benda, ada cahaya, kemudian cahaya itu menyinari benda ini ke segala arah, kan divergen, jadi ya memancar gitu ya, ke segala arah ini. Walaupun ke segala arah tetap lurus anak-anak, loh, tetap lurus kan, tetap lurus. Nah, karena dia merambat lurus. Jadi, nah dia akan membentuk bayangan. Nah, bayangan ini ada dua jenis anak-anak. Ada yang hitam pekat, ini disebut dengan umbra. Apa itu umbra? Yakinlah bisa tahu ya. Bisa cari searching di internet, di Google, apa itu umbra gitu ya. Jadi yang kalau kalian lihat dari gambarnya nih yang paling gelap, hitam gitu ya. Yang sama sekali tidak ada cahayanya sama sekali. Benar-benar gelap gitu ya. Lah yang merah ini disebut penumbra, atau dia ngomong ini adalah bayangan inti gitu ya. Ini adalah penumbra. Kalau penumbra itu sebagian masih ada kabur-kaburnya gitu ya, jadi tidak segelap umbra gitu ya. Ini bayangannya ya. Next. Nah, hukum pemantulan cahaya ya anak-anak. Ada kok di buku paketmu, coba dilihat buku paketnya. Buku paket itu hukum pemantulan cahaya itu ada di halaman berapa ya? Nah, ada di halaman 169. Di situ ada hukum pemantulan cahaya, gambar 11.4. Ya.
Nah, ini ada sebuah bidang pantul. Ini ada bidang datar, ada garis normal, sinar datang. Oke, penjelasan satu-satu. Kelewatan. Nah, gini. Jadi ada di halaman 169 ya, Nana ya. Di situ Snellius mengemukakan bahwa sinar datang, garis normal, ini garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sinar datang, garis normal, sinar pantul terletak dalam satu bidang datar. Kemudian sudut datang dan sudut pantul itu sama besar. Itu ada di halaman 169. Snellius, hukum pemantulan. Ya. Tadi yang Ibu ngomong ya, ternyata muncul. Bentar. Nah, ini ya hukum pemantulan cahaya. Sinar datang, garis normal, sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini ada dua macam pemantulan, ada yang teratur, ada yang teratur kan, sinar datang, sinar pantul. Garis normal di sini ya, Nana ya. Nah, ini adalah bidang datar. Ini yang teratur. Terjadi karena permukaan bidang pantulnya datar atau rata. Loh, itu kan teratur gitu ya, rapi gitu. Nah, kalau tidak teratur atau baur gitu, ada nggak? Ada, banyak banget kali ya. Nah, ini ada sinar datang. Nah, bentuknya takkan semanis yang teratur. Ya. Nah, ini penampakannya anak-anak. Yang teratur, yang tidak teratur. Terjadi karena permukaan bidang pantulnya bergelombang atau tidak rata. Maka seperti ini kejadiannya. Nah, sekarang kita bahas tentang pemantulan pada cermin. Pertama adalah cermin datar. Insya Allah kalian pernah lihat ini, bahkan sehari bisa lebih dari 10 kali, saya yakin, apalagi sekarang di rumah gitu ya. Mungkin bercermin terus berjam-jam gitu ya. Nggak ada yang melarang juga. Nah, ini cermin datar. Nah, kalau gambar cermin seperti ini yang ada seret-seret merah ini adalah yang bagian belakang ya. Kalau ini adalah bagian depan. Ini cermin datar. Nah, apa ini gitu ya? Bulat Bu gitu ya, nggak usah dibikin pusing anak-anak, santai saja ya. Ini ada sebuah benda diletakkan di depan cermin datar. Ada sebuah benda diletakkan di depan cermin datar. Ini adalah proses terbentuknya bayangan. Loh Bu, kok di dalamnya? Ya, ini kan gambarnya begitu, tapi kan sebenarnya kan di sini gitu ya. Tapi kan kelihatannya kan, kalau kamu ngaca dulu anak-anak, kan kelihatannya ada di dalam cermin gitu ya. Ya ini seperti ini. Ini ada sinar datang. Ini ya, garis normal. Ini sinar pantul. Ya, sinar pantulnya diteruskan sama merah-merah ini, gitu ya. Nah, berikutnya sinar datang. Ini ada sinar pantul. Nah, ini sinar pantulnya diteruskan ke belakang. Maka di sini akan terbentuk bayangan. Bayangannya tentu sama besar karena ini cermin datar yang biasa, cermin datar yang normal. Kalau kalian pergi ke Jatimpak 1, di situ ada cermin-cermin datar tapi aneh. Kalau kita di depannya kelihatan lebih tinggi, ada kelihatan lebih pendek, kelihatan lebih gemuk, kelihatan lebih kurus gitu ya. Jadi itu kayak orang-orang yang suka halu itu
cocok ya. Tapi ini yang ibu bahas adalah cermin datar yang normal, cermin datar yang normal. Jadi bayangan yang terbentuk sama persis seperti benda, seperti bendanya. Jadi besarnya sama, cantiknya sama, cakepnya sama gitu ya. Nah, berikutnya pemantulan pada cermin cekung. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas cermin cekung. Kalau cermin cekung itu ke lengkungnya ke dalam, melengkung gitu ya. Sifat-sifatnya, yang pertama, sinar datang. Ada ini di buku ya. Sambil kalian baca buku, ibu carikan. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Coba sebentar, halaman berapa ya? Oh ya Nana, yang bayangan pada cermin datar tadi ada di halaman 176 di buku paket kalian. Nah, ini dia. Ini dia ada yang cermin lengkung ya. Kalau di buku paket itu sama dengan cermin cekung. Ada di halaman 178. Nah, yang akan ibu bahas di sini adalah sifat-sifat sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Ada di halaman 181. Ulang, sinar datang. Ulang ya. Ada di halaman 181. Oke, ibu tunggu sudah. 181. Kita akan bahas tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Itu ya. Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sifat yang kedua, sinar datang sejajar sumbu utama. Oh iya sih, sama kan. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, sama kan? Datangnya dari atas, dari bawah, dari tengah, itu sama ya. Kalau dia datang sejajar dengan sumbu utama, pasti akan dipantulkan melalui titik fokus. Maksudnya ini, gambar ini ya. Misalnya gambarnya satu saja juga tidak apa-apa. Nah, ini juga sudah cukup. Tapi seandainya ada sinar datang lagi di tempat yang berbeda, tapi dia sejajar dengan sumbu utama, ya tetap dipantulkan melalui titik fokus. Ada sinar datang lagi sejajar sumbu utama, ya akan dipantulkan melalui titik fokus. Ada lagi juga sama gitu ya, dan seterusnya. Intinya kalau sinar itu datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini cermin anak-anak, ini cermin cekung. Yang garis lurus ini adalah sumbu utama. Yang warna kuning ini adalah sinar datang. Yang warna merah ini adalah sinar pantul. Nah, ini yang ibu bahas tadi. Nah, karena seperti ini maka dia mempunyai sifat yang konvergen, mengumpulkan sinar. Jadi sifatnya cermin cekung adalah mengumpulkan sinar atau konvergen. Ini ibu bilang tadi ya, sinar-sinar istimewa, sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Berikutnya yang kedua, sinar melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Berikutnya, sinar melalui pusat kelengkungan. Nah, ini pusat kelengkungan. M ini adalah pusat kelengkungan. Jaraknya itu sama dengan cermin ke gini maksudnya ya. Jadi cermin ke F itu misalnya 2, maka F ke M itu juga 2.
misalnya 2 cm gitu ya. Ibu ulang, cermin ke F 2 cm, maka F ke M juga 2 cm, atau cermin ke M adalah 4 cm. Cara menggambarnya seperti itu. Nah, akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan itu juga. Dikembalikan lagi ke pusat kelengkungan itu juga. Ulang ya. Nah, kan sinar datang warna kuning melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan itu juga. Ini ya. Nah, ini cara menggambar bayangan pada cermin cekung. Jadi kita gambar dulu cerminnya, dulu. Setelah itu kita buat garis normal yang membelah pas di tengah cermin. Nah, kita tetapkan titik fokusnya. Kita tetapkan pusat kelengkungan. Jaraknya tadi ya anak-anak ya. Ini O, misalnya ini O, cermin itu O, OF itu sama dengan FM, harus sama. Nah, ini ada sebuah benda. Ibu jelaskan ruang sekarang ya, ada ruang. Coba di bukumu ada nggak yang bahas ruang-ruang ya? Ada. Ruang-ruang itu ada di halaman 184 anak-anak. Di halaman 184. Cuman di sini cerminnya dibalik ya, Kalau ini kan menghadap ke kiri, kalau di buku paketmu menghadap ke kanan. Ya. Jadi ini adalah ruang 1. Ini ruang 2, ruang 3, dan di belakang cermin ini ruang 4. Ibu ulang lagi. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Batasannya mana? Ya ini batasnya. Ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3, ini ruang 4. Gitu ya. Ada di buku paket anak-anak halaman 184. Oke. Sebentar. Ibu lanjutkan. Ini ada benda. Benda ini diletakkan di ruang berapa berarti? Berarti benda ini ada di ruang 3. 1, 2, 3. Ada benda. Nah, kita akan membuat bayangannya. Bagaimana? Ya berarti kita harus meletakkan sinar-sinar istimewa. Ada 2 sinar istimewa minimal ya, supaya terbentuk bayangan. Kita pilih yang sifat istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama, ya kan? Harus dilewatkan sini anak-anak. Dilewatkan di atas bendanya ini. Nggak boleh kita gambarnya di sini, nggak nyentuh benda, nggak boleh. Jadi harus nyentuh benda ini. Apakah di sini boleh? Tidak boleh. Jadi harus pas di atasnya benda. Di sini boleh, tidak boleh. Di sini nggak nyentuh benda, juga tidak boleh. Harus pas di atasnya benda. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kita gambar yang kedua, minimal 2 sifat sinar istimewa. Sinar datang melalui pusat kelengkungan. Nah, ini kan menyentuh atasnya benda melalui pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan kembali lagi toh. Maka garis pantulnya sini. Nah, perpotongan antara garis pantul itulah yang akan terbentuk sebuah bayangan. Ibu ulang. Perpotongan antara garis pantul itu yang akan membentuk sebuah bayangan. Kalau di bimbel waktu ibu dulu ngajar di salah satu LBB terkemuka di Indonesia, gitu ya. Pokoknya keren banget LBB-nya waktu itu anak-anak. Jadi ada trik cepat. Jika
benda itu di ruang 3, maka otomatis bayangan di ruang 2. Jika benda di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Jika benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4. Loh Bu, kok bisa? Nah, caranya adalah kita harus menjumlahkan nomor ruang benda dan nomor ruang bayangan itu harus sama dengan 5. Ibu ulang, nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan itu sama dengan 5. Kalau benda di ruang 3 supaya jadi 5, maka bayangan pasti di ruang 2. Kalau benda di ruang 2 supaya menjadi 5, maka bayangan di ruang 3. Gitu ya anak-anak ya. Nah, dan seterusnya. Ada lagi anak-anak, kalau nomor bayangannya lebih kecil daripada nomor ruang benda, maka bayangan sifat yang terbentuk akan diperkecil. Ibu ulang, jika nomor ruang bayangan lebih kecil daripada nomor ruang benda, maka bayangan yang terbentuk diperkecil. Kalau nomor ruang bayangan lebih besar dari nomor ruang benda, maka bayangan yang terbentuk akan diperbesar. Jika bayangan terbentuk di depan cermin, pasti dia akan nyata dan terbalik. Maka dengan kalian tahu trik-trik semacam itu, sebenarnya ini untuk soal-soal pilihan ganda. Kalau soal-soal pilihan ganda kalian tidak perlu menggambar, maka langsung bisa dikerjakan dengan cepat, gitu ya. Tapi kalau soal esai memang disuruh menggambar, ya harus digambar. Nah, ini bayangannya, sifatnya yang Ibu bilang tadi ya, diperkecil karena dia lebih kecil, karena di ruang 2 juga, terbalik, dan nyata karena di depan cermin. Nah, coba anak-anak sekarang kalian gambar proses terjadinya bayangan kalau benda itu ada di ruang 2, dan bagaimana bayangan benda ketika dia ada di ruang 1. Nah, itu tugasnya anak-anak, kalian kerjakan di buku tulis seperti biasa, kemudian difoto dan di-share di grup. Video pembelajaran ini anak-anak akan Ibu share melalui WA dan juga Ibu share melalui Google Classroom. Jadi kalian boleh membukanya di Google Classroom, boleh juga membukanya di grup WA. Kenapa? Tapi Ibu harap kalian semua masuk ke grup Google Classroom ya, karena nanti mungkin ini masih mungkin anak-anak ya, bisa jadi nanti kalian penilaian akhir tahun itu online seperti kakak kelas kalian yang ujian sekolahnya itu online di rumah, maka mungkin bisa jadi kalian juga sama seperti kakak kelas kalian. Saya rasa pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Kalian pelajari lagi, jika bingung diulang-ulang terus videonya. Jadi hari ini kita belajar tentang 2 hal ya anak-anak ya. 3 hal ding. Sifat cahaya, sinar, cermin datar, cermin cekung ya. Pada pertemuan berikutnya kita bisa ke cembung, kemudian dan alat-alat optik yang lain. Maka video ini kita cukup sampai di sini. Tugasnya ada 2. 1, menggambar benda jika bendanya ada di ruang 2. Yang kedua, menggambar benda jika salah.
menggambar proses terjadinya bayangan jika bendanya ada di ruang 2 dan jika bendanya ada di ruang 1 pada cermin cekung. Baik, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf jika video pembelajarannya seperti ini anak-anak. Ibu masih terus belajar bagaimana caranya bisa lebih baik kualitas videonya. Ibu harap kalian di rumah sehat walafiat. Kita semua keluarga besar SMP Negeri 1 Wanayu sehat walafiat, terhindar dari segala macam virus yang berbahaya, virus COVID-19 ini terutama, penyakit-penyakit lain yang berbahaya dihindarkan itu, dan diberikan oleh Allah kesehatan dan umur yang panjang yang manfaat dan barokah. Manfaatkan itu anak-anak selagi Allah masih mempercayakan umur pada kita. Terus berkarya, terus belajar, tidak paham tanyakan ke Budian, karena nanti PAT bahannya adalah sampai dengan bab 11. Nanti Budian anak-anak yang buat soalnya ya. Kalau kemarin-kemarin Bu Kolilah terus gitu ya, beliau sangat baik, sudah bersedia meluangkan banyak waktu membuat soal. Nah sekarang giliran saya, giliran Budian yang membuat soal di penilaian akhir tahun ini. Salam saya buat keluarga di rumah, mama dan papanya, ibu dan bapak, emak dan ayah, dan apapun panggilanmu di rumah, Umi dan Abi, tetap ibadah wajib, sholat 5 waktu, tadarus, membantu orang tua di rumah, perbanyak amal ibadah. Itu saja yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.